Kita masih membahas tentang a'immatul huda, ulama-ulama yang sangat berjasa dalam Islam. Dan malam ini kita akan membahas satu ulama besar yang dikatakan oleh para ulama sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Dialah Syu'bah Ibnul Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Syu'bah ini dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, laula Syu'bah lama urifal hadis bil Iraq. Kalau bukan karena Syu'bah, tentu seluruh penduduk Irak tidak akan kenal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Fudail Ibn Ziyad dia berkata, Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, Syu'batu ahabbu ilaika hadithan au Sufyan? Wahai Imam, apakah Syu'bah lebih engkau cintai ataukah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala di dalam hadis? Maka Imam Ahmad mengatakan, Syu'bah ambalu rijalan wa ansaku hadisan. Maka aku memilih Syu'bah. Aku memilih Syu'bah karena dia yang paling pakar tentang rijalul hadis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib, kita akan kupas tentang biografi Syu'bah Ibnul Hajjaj ini. Bagaimana masa kecilnya? Bagaimana talabul ilminya? Siapa guru-gurunya? Bagaimana akhlak ibadah, zuhud dan wara'nya? Dan bagaimana meninggalnya? Subhanallah, dari sekian ulama yang saya kisahkan kepada antum semuanya, dari awal kita membahas tentang siapa Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abi Dawud, yang paling menarik saya kaji adalah kisahnya Syu'bah ini. Menarik sekali, sangat menakjubkan. Banyak pelajaran yang kita bisa petik dari kisah Syu'bah Ibn Hajjaj ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Syu'bah ini ketika usia 2 tahun ayahnya meninggal dunia, sehingga kemudian yang merawat Syu'bah ini adalah ibunya. Dan subhanallah, dia memiliki ibu yang salihah, yang cinta dengan ilmu. Dan Syu'bah ini hidup dalam kefakiran luar biasa. Fakir sepakir-fakirnya, miskin semiskin-miskinnya. Tetapi ibundanya Syu'bah itu dicintakan dengan ilmu luar biasa. Walaupun dia bukan ulama yang cerdas dalam agama, tapi dia cinta dengan ilmu. Makanya akhirnya ketika Syu'bah berusia 4 tahun, maka Syu'bah kemudian dititipkan di sebuah maktab, tempat belajar Al-Quran. Dan dalam waktu yang sangat singkat, dari usia 4 tahun, 2 tahun setelahnya, 5 dan 6 tahun, dia sudah hafal Quran. Jadi usia 6 tahun Syu'bah itu sudah hafal Quran. Lah di zaman itu ada seorang ulama yang menggabungkan antara ilmu dan dunia. Dia seorang pedagang hebat, namanya Mis'ar ibn Kidam. Ada seorang ulama alim besar, seorang thiqah, Mis'ar ibn Kidam, seorang alim, zahid, wari, qawwam, sawwam. Semua ibadah dilakukan. Tetapi betul-betul dia pun orang kaya. Dia kaya, pedagang sukses dan juga ulama, Mis'ar ibn Kidam ini. Ketika Mis'ar ini melihat ada kecerdasan dari Syu'bah kecil ketika usia 6 tahun, anak ini cerdas sekali, ya.
Kemudian ditelusuri anak siapa ini. Rupanya dia anak seorang wanita yang sangat fakir, miskin. La malalaha, tidak ada harta, wala jah, tidak ada kehormatan. Datanglah Mis'ar kemudian ke rumah ibunya Syu'bah ini. Tiba-tiba dia mengatakan kepada ibundanya, bagaimana kalau kulamar dirimu? Jadilah kau jadi istriku. Kata ibunya Syu'bah ini mengatakan, wahai tuan, wahai Mis'ar, saya ini orang miskin, orang fakir. Pantaskah saya menikah dengan kamu? Dan yang kedua yang saya takutkan, kalau seandainya saya menikah dengan kamu, saya tidak bisa merawat Syu'bah. Maka kata Mis'ar ibn Kidam mengatakan kepada ibunya Syu'bah, dia mengatakan, wallahi, demi Allah, ma tazawwajtuki illa li ajli Syu'bah. Demi Allah, aku tidak menikahi dirimu kecuali karena anakmu ini. Kalau bukan karena Syu'bah, ngapain saya nikah sama kamu? Itu maksudnya. Karena dia melihat anak ini bukan anak biasa, ini anak ajaib ini. Umur 6 tahun sudah hafal Quran dan sudah banyak hafalan tentang hadis-hadis Nabi SAW. Jadi Mis'ar ini seorang ulama di zamannya, ulama besar. Ingin mendidik Syu'bah dengan cara apa? Menikahi ibunya. Itu namanya apa? Kafilul yatim. Kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini. Saya dan orang-orang yang mengkafil anak yatim seperti ini di sorga. Kata para ulama, mengkafil anak yatim ada dua cara. Pertama, mengambil anak yang belum baligh itu dari anak yatim, kita ambil, kita kasih makan, kita sekolahkan, setelah balik kita kembalikan. Yang kedua, nikahi ibunya, maka anda menjadi bapak angkat daripada anak yatim itu. Dan itu yang paling afdal, menikahi ibu si anak yatim itu, baru disebut kafil namanya. Sebagaimana Nabi SAW menikahi siapa? Menikahi Ummu Salamah. Padahal Ummu Salamah itu tidak pernah mencintai kecuali Abu Salamah. Ketika habis masa idahnya saja, laki-laki mana saja melamar Ummu Salamah ditolak. Karena dia mengatakan, saya tidak pernah melihat laki-laki terbaik melebihi Abi Salamah. Tiba-tiba ketika Nabi SAW yang melamar, beda pula. Karena tidak ada yang lebih baik daripada Rasulullah. Mau ngomong Abi Salamah lebih baik kan gak mungkin. Tapi dia punya alasan, ya Rasulullah, anak-anakku banyak, semuanya masih kecil-kecil, dan aku wanita pencemburu, tidak mungkin aku dipoligami. Maka Nabi SAW mengatakan, adapun anak-anakmu, anak-anakku. Lihat, kalau menikahi ibunya, ambil pula anaknya. Jangan pula ingin ibunya, tak mau anaknya. Kan itu. Adapun anak-anakmu, anak-anakku. Adapun cemburumu, aku akan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cemburumu. Ini doa sampai hari ini saya cari nggak dapat. Untuk menaklukkannya. Nanti saya jual sama antum 1 juta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Intinya bahwa Mis'ar ibn Kidam ini akhirnya kemudian menikah dengan Ummu Syu'bah ini karena melihat Syu'bahnya. Dan subhanallah, Allah takdirkan dari pernikahan kedua, menikah dengan Ummu Syu'bah, lahirlah 2 anak laki-laki, saudara daripada Syu'bah seibu. Tapi memang namanya rizki itu kan yu'tihillahu man yasha, diberikan Allah bagi siapa yang dikehendakinya. Syu'bah ini diberikan rizki ilmu, betul-betul membidangi ilmu, menjadi seorang hafidh, alim, zahid, jadi ulama dunia. Tapi saudaranya, walaupun bapaknya ulama, Mis'ar ibn Kidam justru jadi pembisnis, dari jadi ulama. Begitulah Allah memberikan karunia kepada siapa yang dikehendakinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, La Syu'bah ini sangat mencintai Mis'ar ibn Kidam ini. Jadi setelah ibunya menikah dengan Mis'ar, kan kehidupannya terangkat derajatnya. Karena Mis'ar ini orang kaya, ya, dia orang kaya, otomatis diangkat kemiskinannya.
Ya, pasti kalau seseorang itu, kalau istrinya yang kaya belum tentu diangkat, tapi kalau suami yang kaya istri diangkat kan itu. Ikut-ikutlah. Kayak seorang ibu tidak pernah haji, nikah dengan Pak Haji pasti disebut Bu Haji kan itu. Bu Hajah mau kemana? Padahal belum haji, karena suami sudah haji kan gitu. Ngikut dia kan itu. Tapi zaman sekarang tidak perlu pakai songkok putih masuk pasar, ya hajah aja. Kacau ya. Taib. Jadi akhirnya kemudian Syu'bah Siti sangat mencintai Mis'ar. Kenapa? Karena Mis'ar inilah yang kemudian mendanai Syu'bah untuk thalabul ilmi, sehingga kecintaan kepada bapak tirinya itu luar biasa, seperti bapak kandungnya sendiri bagi Syu'bah itu. Saking cintanya, apapun yang diriwayatkan dari bapaknya dibenarkannya. Padahal ingat mauqifnya Syu'bah itu. Syu'bah ini satu-satunya ulama dari seluruh ulama hadis yang kita ceritakan, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, sampai kepada Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad, Malik, macam-macam. Dia orang yang paling keras, menolak tadlis dalam hadis. Dia nggak mau. Jadi betul-betul dia kalau ada sedikit cacat dari riwayat, main buang, nggak mau diterima riwayatnya. Jadi dia tidak menerima riwayat dari mudallis. Contoh mudallis itu seperti ini. Pamanya antum ikut majelis saya, biasanya ngikut majelis saya. Rupanya sehari dua hari antum tidak ikut majelis saya. Lah, selama 2-3 hari antum tidak ikut itu, antum tanya sama yang ikut itu, tadi Ustadz nyampaikan apa? Oh, nyampaikan ini, hadis ini, hadis ini, hadis ini, hadis ini. Kemudian antum ceritakan kepada orang, antum tidak menceritakan dapat dari kawan antum, tapi langsung dari saya. Seolah-olah antum hadir di majelis ilmu, padahal tidak hadir kan gitu ya. Supaya apa? Supaya kesannya, sanadnya itu lebih tinggi, namanya sanad ulu. Karena di zaman itu sanad ulu, kalau lebih dekat dengan Nabi itu yang dicari daripada sanad nazil. Itu namanya tadlis. Hadisnya benar, cuman penasabannya yang salah. Nah, itu mudallis namanya. Nah, Syu'bah tidak suka dengan kayak gini. Keras dia. Ya. Sampai-sampai ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika Syu'bah ini mendengar hadis dari Humaid At-Tawil. Humaid At-Tawil rahimahullahu ta'ala, seorang ulama hufad min kibarul hufad. Kemudian dia ketika mendengar hadis yang membuat bagi dia menarik, dia langsung datang kepada Humaid At-Tawil ini dan mengatakan, apakah kamu mendengar hadis itu dari Anas bin Malik radhiyallahu an? Kata Humaid, adunnu hadza. Kemungkinan iya. Kemungkinan iya, enggak pasti. Kemungkinan iya. Ketika Humaid At-Tawil mengatakan adunnu hadza, kemungkinan iya, fatarakahu, ditinggalkan Humaid At-Tawil ini. Tidak mau mengambil hadis daripada Humaid At-Tawil ini. Itulah yang dikatakan oleh Syu'bah, kalau saya berzina itu lebih baik daripada saya membuat tadlis kepada manusia. Dalam riwayat, kalau saya terjatuh dari langit itu lebih baik dibandingkan saya harus mentadlis hadis, katanya. Setelah Syu'bah pergi dari Humaid At-Tawil ini, Humaid At-Tawil ngomong di hadapan kawan-kawannya, demi Allah, sebenarnya saya mendengar hadis itu bukan sekali dari Anas, 10 kali. Kawan-kawannya mengatakan, kenapa kau mengatakan kepada Syu'bah adunnu hadza? Adunnu, qad adunnu hadza. Mungkin iya. Kenapa kau ngomong gitu? Padahal kau ngomong kamu mendengar 10 kali dari Anas bin Malik, artinya kamu tidak mentadlis gitu ya. Dia mengatakan ya, karena kama syaddada alayya syaddadtuhu alaihi gitu. Karena Syu'bah sudah keras sama saya kasih keras lagi dia katanya. Para ulama juga kadang-kadang harokat juga ya kan. Coba lihat. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi itu mauqifnya Syu'bah seperti itu. Cuman herannya, bapaknya itu kan ulama, bapak tirinya itu Mis'ar ibn Kidam itu kan ulama juga. Ya, dia seorang tabi'in mendengar dari sahabat gitu ya. Jadi muridnya Syu'bah ini ngomong sama Syu'bah ini, ya Syu'bah, bagaimana menurutmu tentang Mis'ar ibn Kidam, ayah tirimu itu?
dia meriwayatkan begini dan begitu. Ya. Katanya Syu'bah, ya fulan, wallahi la in qala, maksudnya Mis'ar ini, sami'tu an Ibni Umar la saddaqtuhu. Kalau seandainya bapak tiriku mengatakan aku mendengar an, kalau sudah an ini lain kan dengan akhbaroni, haddatsani, akhbarana, haddatsana. Kalau sudah an anah ini maksudnya tadlis di situ. Ya, dalam ilmu hadis itu an-anah di situ. Tapi dia mengatakan kalau usus bapakku katanya, usus Mis'ar ini, kalau dia mengatakan aku mendengar dari Ibnu Umar, aku benarkan kata-katanya 100% katanya. Lain pula dia sama bapaknya gitu ya. Kenapa? Karena cintanya Syu'bah kepada ayahnya. Tapi bagi orang lain dia tidak suka. Keras Syu'bah Ibn Hajjaj ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La Syu'bah Ibn Hajjaj ini dikenal memang sawaman qawaman, memang ahli puasa. Sampai dikatakan kana yusumu dahra, dia puasa setiap hari. Sampai-sampai dikatakan hilang dagingnya, tinggal kulit terbalut tulang saja, saking kurusnya. Ceking gitu kan. Ya, puasa terus. Dan dia ahli qiyamul lail, dia tidak pernah tidur kecuali di masjid. Pulang itu makan kembali lagi. Sampai seperti itu kehidupannya karena dicintakan dengan ilmu yang luar biasa, ajib luar biasa. Sampai-sampai karena kecerdasan siapa Syu'bah ini, banyak teman-teman sejawatnya seperti Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Imam Malik, Sufyan Ibnu Uyainah itu mengambil riwayat tuh. Ini kan kawannya semua tuh. Dan ulama mengatakan di zaman itu ada ulama yang diperhitungkan keilmuannya. Pertama Syu'bah, yang kedua Sufyan Ats-Tsauri, yang ketiga Malik ibn Anas. 3 orang ini kalau sepakat berarti sahih lah itu. Ya, sudah kuat kata-katanya itu pendapatnya. Kalau 3 orang ini sepakat dalam satu pendapat, pendapat itu sudah sangat kuat sekali, nggak bisa dibantahkan. Ya, jadi Syu'bah ini sejajar dengan 3 manusia ini yang sangat mulia, Sufyan Ats-Tsauri, Malik ibn Anas atau Imam Malik Imam Darul Hijrah. Dan demikian pun dia sangat cinta dengan fuqara wal masakin. Kenapa? Karena teringat dengan ibunya dulu. Ibunya itu dulu kan miskin sekali, sak miskin-miskinnya, tapi diangkat derajat karena dirinya oleh Mis'ar ibn Kidam, akhirnya jadi kaya. Sehingga tertanam perasaan cinta kepada orang-orang miskin. Sampai dikisahkan, kalau saya waktu di Yaman, orang Yaman itu ngemis bukan kayak orang kita gini ya. Orang Yaman itu kalau ngemis di masjid, jadi habis sholat gitu ya, habis sholat nanti salah satu jamaah itu berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya di rumah sakit, butuh biaya 5 juta, tolong bantu saya. Semoga Allah menjaga kalian, melindungi kalian. Tuh duduk, ngampar, sorbannya dibuka, diampar. Nanti jamaah itu habis sholat sunnah datang, enceleng, 1 real, 1 real, 1 real. Begitu. Di Yaman tuh kalau ngemis ke masjid. Kalau kita kan gaya pengemis lampu merah. Ngemisnya di lampu merah kalau di sini ya. Di sana di masjid, kalau habis sholat, 1 orang ngomong butuhnya apa, habis itu duduk, serbannya dibentang, nanti nunggu sampai selesai ada orang, udah penuh itu real sama isinya. Nah, begitu ngemisnya orang sana. Nah, mau coba antum? Kan belum ada tuh ngemis kayak gini di Indonesia kan, biasanya ngemisnya lain pula di Indonesia ya. Dan orang sana kalau ngemis mendoakan dulu. Ya, jadi sebelum minta itu kita didoakan, semoga Allah menjaga kamu, melindungi kamu, diberikan rezeki yang luas. Soal dikasih atau enggak terserah, tapi doanya dulu. Kalau kita minta dulu, kalau dikasih didoakan, kalau tidak dikasih dilaknatnya kan gitu ya. Artinya bahwa orang sana itu karim ya. Lah, ini kebiasaan kembali ke sirah. Jadi Syu'bah ini saking cintanya dengan orang miskin itu, kalau ada orang miskin hadir di majelis dia, kemudian dia berdiri dan meminta sesuatu, maka Syu'bah akan diam, tidak mau menceritakan hadis. Diam sampai ada jamaah yang nolong dia ya. Kalau sudah ada jamaahnya, murid-muridnya menolong dia ya, maka baru dia menceritakan hadis. Tapi kalau tidak ada, maka Syu'bah akan diam dan tidak akan meriwayatkan hadis kepada murid-muridnya. Sampai suatu ketika dijelaskan bahwa Syu'bah ini sedang meriwayatkan sebuah hadis, hendak mengajar di masjid beliau. Tiba-tiba ada pengemis berdiri ngomong, saya butuh ini.
Kemudian Syu'bah diam dengerin saja. Habis itu langsung duduk. Harusnya kan jangan duduk sampai dia dikasih kan gitu ya. Langsung duduk pengemis ini. Jadi Syu'bah kemudian ngomong sama orang-orang, kenapa kalian biarkan dia duduk? Maksudnya kenapa kalian gak bantu dia gitu maksudnya. Maka orang-orang mengatakan, ya guru, bahwa dhamina lahu Abdurrahman ibn Mahdi an yu'tiya ba'da darsi, bahwa dia sudah dijamin oleh Abdurrahman ibn Mahdi dan akan diberikan uang nanti setelah pelajaran. Kalau ndak gitu kamu ndak ngajar-ngajar katanya. Gara-gara orang meminta ini, gara-gara ini jadi telat kau tidak boleh meriwayatkan. Karena Syu'bah ini dia kalau sudah ngomong cepat, orang-orang itu nulis cepat banget, kalau terus saja ngalir gitu. Jadi fawaidnya itu dapat banyak. Jadi sayang, semenit 2 menit saja bagi mereka sayang, hilang begitu saja gitu. Taib. Kemudian juga Syu'bah, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sangat mencintai 2 saudaranya. Karena bagaimanapun ketika ibunya meninggal, kemudian ayah tirinya meninggal, yang banyak membantu kehidupan thalabatul ilminya itu adalah kedua saudaranya yang jadi pedagang tadi. Jadi suatu ketika salah satu saudaranya ini berbisnis rugi, kemudian kena masalah, masuk penjara. Akhirnya Syu'bah ini kan dekat dengan Salatin, dekat dengan Sultan, dekat dengan kerajaan bagi Syu'bah ini, Abu Ja'far Al-Mansur ketika itu. Jadi kita tahu bahwa Abu Ja'far ini walaupun dia keras gitu ya, tapi dia cinta ulama. Dia bagaimana caranya ingin mendekati ulama, tapi ulama menjauh dari dia, menjauh dari penguasa. Jadi suatu ketika Syu'bah ini memang betul-betul butuh penguasa untuk melepaskan saudaranya dari penjara. Ketika dia mendengar bahwa Syu'bah meminta pertolongan kepada Abu Ja'far Al-Mansur ini, wah, Abu Ja'far senang. Ah, kau datang ke sini kan? Karena dari dulu ingin dekat dengan ulama. Rupanya ulamanya datang sendiri ke istana kan itu ya. Kemudian akhirnya bincang-bincang ditolong. Dan ketika itulah Syu'bah dihormati oleh khalifah. Bahkan dia dikatakan, siapapun yang macam-macam dengan agama ini, wahai Syu'bah, kau laporkan saja, ku penjarakan dia. Wah, dapat rekomendasi dia. Bayangkan. Sampai suatu ketika, ikhwan, ada seseorang yang memalsukan hadis Nabi. Memasukkan hadis Nabi. Maka kemudian dia pun ancam dan mengatakan, kalau kau tidak berhenti, kulaporkan kepada khalifah biar kau dipenjara katanya. Jadi ampuh cara begitu. Orang-orang takut kepada Syu'bah, akhirnya tidak berani kemudian untuk memalsukan hadis Nabi SAW. Sampai suatu ketika, ikhwan, ada satu kasus, memang namanya ulama itu seperti Syu'bah ini diuji dengan kelakuan orang-orang wu'ad. Wu'ad itu artinya ahli nasihat. Ya kan, ada ustadz-ustadz kan tidak semua menjelaskan, pakar dalam hadis, pakar dalam fikih, pakar dalam akidah. Ada dia nasihat, kalau dia nasihat itu enak gitu ya. Para wu'ad namanya di zaman itu. Tapi mereka itu biasanya membawakan hadis-hadis palsu. Yang penting hati-hati manusia itu pecah gitu ya. Hati-hati manusia meresap, menangis karena Allah, kemudian ingat dosa gitu. Itu wu'ad namanya. Lah, ada salah satu anak dari sahabat Nabi SAW, namanya Aban ibn Abi Ayyas. Aban ibn Abi Ayyas ini salah satu dari putra sahabat Nabi SAW. Lah, Aban ini seorang wu'ad. Dia kalau sudah ngasih nasihat itu luar biasa, tercengang orang. Karena terkadang di zaman itu memang suka dengan hadis Rasul, kadang-kadang tidak meneliti hadis ini palsukah, hadis ini sohehkah, tidak peduli, yang penting mantap. Kayak di zaman sekarang lah ya. Banyak kemudian seorang ustadz itu meriwayatkan hadis maudhu, hadis palsu tentang kiamat. Oh, orang tercengang semua. Kayak itulah persis. Ya. Jadi dilaporkanlah kepada Syu'bah ini bahwa ada seseorang namanya Aban ibn Abi Ayyas ini, padahal dia anak sahabat Nabi loh ya. Dia ketika berceramah, dia menukilkan hadis Nabi SAW, padahal bukan hadis Nabi, sampai ke telinga ini Syu'bah ini. Kemudian Syu'bah pun mentahdir, memberikan nasihat, jangan kau ulangi kata-kata itu.
kamu harus berhenti untuk menceritakan hadis Nabi SAW. Kalau tidak, kupermalukan kau di tengah umat. Wah, diancam. Ya. Rupanya di hari yang lain ada laporan lagi. Wahai Syu'bah, bahwa Aban ibn Abi Ayyas ini kembali dia menceritakan hadis yang kau sudah terangkan bahwa hadis itu bukan dari Nabi SAW. Oh, sudah diperingatkan satu kali. Langsung dia naik ke atas mimbar, ya, dan mengatakan, ya ayyuhan nas, inna Aban kadzab yukadzibu Rasulullah SAW. Wahai manusia, si Aban itu pendusta, mendustakan hadis Rasulullah. Turun dari mimbar ke pasar dia ngomong di depan orang-orang pasar, orang-orang pasar, si Aban itu pendusta. Pokoknya setiap ketemu orang dia ngomong begitu. Hati-hati dengan si Aban itu, pendusta, mendustakan hadis Nabi SAW. Satu kampung semua tahu akhirnya. Kalau Syu'bah yang ngomong, semua dengar. Ulama besar, ulama dunia. Akhirnya mulailah orang mencela Aban ibn Abi Ayyas ini. Ya, apalah kamu ini gini. Akhirnya dia malu. Mulailah satu persatu manusia tidak mendengar kata-katanya. Dipermalukan betul. Akhirnya Hamad ibn Zaid atau Hamad ibn Salama, ulama juga di zaman itu, kasihan. Datang dia kepada Syu'bah dan mengatakan, ya Syu'bah, Aban itu bapaknya sahabat, dia ahli sunnah, tidak ada bid'ah bagi dia. Katanya Syu'bah, ya Hamad, inna hadal amra din, ini perkara agama, jangan main-main. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengatasnamakan sesuatu yang bukan dari Nabi, silahkan kursinya seret ke neraka. Marah dia. Coba kalau seandainya Syu'bah masih hidup di zaman sekarang, dipereteli orang-orang itu. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Si baik Syu'bah sudah meninggal, kalau ada habis sudah. Ya. Karena Syu'bah itu satu-satunya ulama yang pertama meletakkan ilmu jarh wa ta'dil. Ada yang mengatakan Muhammad bin Sinan, ada yang mengatakan Syu'bah Ibnul Hajjaj, karena paling ketat di periwayatannya masalahnya. Orang mudalisnya ditolak sama dia. Sampai-sampai ikhwatu fiddin, ada satu kisah yang menakjubkan sekali, ya. Jadi suatu ketika Syu'bah bin Hajjaj ini mendengar satu hadis tentang hadis wudu. Ya, sebenarnya hadis ini dia mendengar dari jalur yang lain tentang orang yang membaca doa sehabis wudu, kemudian akan dibukakan 8 pintu sorga. Terserah dari 8 pintu sorga mana yang kau masuk, kan itu. Lah Syu'bah ini mendengar hadis itu dari Ismail ibn Yunus, dari Abi Ishaq As-Sabi'i, dari kakeknya, dari Uqbah bin Amir, kemudian menyebutkan hadis tersebut. Jadi dia pastikan, karena dia mendengar dari Ismail kan hadis itu, datang dia ke Ismail ibn Yunus. Kau dengar hadis dari siapa? Dari Abi Ishaq As-Sabi'i. Di mana Abi Ishaq As-Sabi'i itu? Abi Ishaq As-Sabi'i ada di sini. Kau tanya dia. Akhirnya kemudian dia berangkat kepada Abi Ishaq As-Sabi'i dan mengatakan, ya Aba Ishaq, apakah kau mendengar hadis dari Uqbah bin Amir? Pertamanya begini, apakah betul engkau yang meriwayatkan hadis tentang hadis wudu itu? Iya, betul. Apakah kau mendengar langsung dari Uqbah bin Amir? Karena dia seorang tabi'in, maksudnya mendengar dari sahabat namanya Uqbah bin Amir. Dia bilang tidak. Tidak. Lalu dari siapa kau dengar hadis itu? Akhirnya saya mendengar hadis itu dari Abdullah ibn Atha, katanya. Abdullah ibn Atha itu ada di Mekah, sementara dia di Basrah, kan gitu ya. Kemudian kata Syu'bah, di mana Abdullah bin Atha itu? Katanya Abu Ishaq, dia ada di Mekah, kalau kau ingin berjumpa ke Mekah sana, katanya. Ditunggunya sampai musim haji. Akhirnya setelah datang musim haji, dia berangkat sekalian haji. Sampai di Mekah, berjumpalah dia dengan Abdullah ibn Atha. Kemudian bertanya, apakah engkau mendengar wahai Abdullah bin Atha dari Uqbah bin Amir, sahabat Nabi SAW? Dia mengatakan, tidak, aku tidak mendengar langsung, tapi saya mendengar dari orang yang mendengar dari Uqbah bin Amir. Kan gitu ya. Nah siapa? Dia bilang Sa'id ibn Ibrahim. Sa'id ibn Ibrahim. Kemudian dia mengatakan, Sa'id Ibrahim itu di mana? Ada di Madinah. Berangkat dia dari Mekah ke Madinah. Ya kan?
Sampai di Madinah setelah haji, dia mengatakan kepada Sa'id bin Ibrahim, "Wahai Sa'id, kamu mendengar hadis tentang masalah wudu ini?" "Iya." "Apakah kamu betul mendengar langsung dari Uqbah bin Amir?" "Tidak. Aku tidak mendengar langsung, tapi aku mendengar dari seseorang namanya Ziyad ibn Mahraq. Ziyad ibn Mahraq, dan dia ada di Basrah," katanya. Bisa bayangkan nih, perjalanan dari Basrah ke Mekah, ke Madinah, ke Basrah lagi. Coba bayangkan kan, hanya memastikan apakah dia mendengar langsung dari Nabi atau tidak, itu saja. Apakah dia mendengar dari Uqbah bin Amir langsung atau tidak dari Nabi SAW. Masya Allah ikhwan, perjalanan dulu itu dia pakai keledai, bukan pakai pesawat, pakai keledai. Antum tahu keledai? Dari Basrah ke Mekah pakai keledai, cemana tuh? Belum lagi dari Mekah ke Madinah, dari Madinah balik lagi ke Basrah. Sampai di Basrah berjumpalah dengan Ziyad ibn Mihraq ini. "Engkau mendengar hadis tentang wudu wahai Ziyad ibn Mihraq?" "Ya." "Engkau mendengar langsung dari Uqbah?" "Tidak," katanya. Tidak juga katanya kan. "Lalu kau dengar dari siapa?" katanya. Aku tidak akan menjawab. "Kenapa tidak jawab? Saya lihat pakaianmu penuh dengan debu, wajahmu kusut. Aku mandi dulu, kau berwudu, kau rapihkan, kau baru datang sama saya." Akhirnya kemudian dia pun mandi, berwudu. Namanya perjalanan jauh kan itu ya. Sudah rapi, sudah oke, sudah harum, baru dia datang kepada Ziyad ibn Mihraq ini. Sekarang ceritakan dari mana kau dapat hadis ini? Kemudian katanya Ziyad bin Mihraq, "Aku dapat hadis dari Sahru ibn Hawran. Ibn Hawran an Abi Raihanah an Uqbah ibn Amir." Langsung ketika itu lemes. Syu'bah nggak ada tenaga lagi, langsung lunglai. Kenapa? Karena Syahr ibn Hawran dan Abu Raihanah itu keduanya rawi yang dhaif. Jadi capek-capek keliling-keliling, ujung-ujungnya hadisnya dhaif. Disangkanya hadis itu sahih, dia ingin mendapatkan hadis itu gitu kan. Rupanya ujung-ujungnya hadis itu diriwayatkan dari Syahr ibn Hawran dan Abi Raihanah. Langsung lemas dia. Dua orang dhaif itu katanya. Buat apa saya keliling dunia cari satu hadis, ujung-ujungnya hadisnya dhaif katanya. Para ulama kayak gitu ya. Syu'bah bin Hajjaj luar biasa. Mana kita belajar kayak gitu? Gak peduli mau dhaif, mau antam aja pokoknya. Menarik, banyak yang nonton, YouTuber, gitu aja. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang menarik lagi adalah Syu'bah ini suatu ketika pulang dari masjid. Jadi suatu ketika itu malam dingin banget. Malam itu dingin karena dia kan suka sholat malam. Jadi ba'da isya itu sudah ekstrim tuh. Dia nggak tahan di masjid. Akhirnya dia ingin pulang. Diambilnya keledainya, dia pulang. Di tengah jalan ada anak-anak muda, biasalah anak-anak penjahat gitu, preman-preman itu sedang mabok di situ. Tetapi orang-orang itu kenal Syu'bah, walaupun mereka sebagiannya kenal dan menghormati, tapi sebagian yang lainnya kurang ajar. Salah satunya adalah Al-Imam Al-Qa'nabi namanya. Al-Imam Al-Qa'nabi rahimahullahu ta'ala. Ingat, Imam Qa'nabi ini adalah seorang ulama, kelak akan jadi ulama, dan beliau taubat gara-gara mendengar hadis dari Syu'bah kan. Jadi Qa'nabi ini mabok dia. Anak-anak muda lagi kumpul-kumpul, lagi mabok. Syu'bah ini dari masjid pulang ke rumah pakai keledai. Di tengah jalan dicegat sama Qa'nabi itu. Kamu kemana? Orang mabok. Tiba-tiba Syu'bah diam saja. Karena diam, ditariklah keledainya dan mengatakan, "Man ant?" Siapa kamu? Orang-orang kawan-kawannya sudah paham. Qa'nabi dia Syu'bah. Ya, tinggalkan. Dia Syu'bah, orang alim itu, orang ahli ibadah. Ngapain kau tarik-tarik keledai gitu bahasa kita. Tapi namanya orang mabok nggak peduli dengan kawan-kawannya. Tetap saja dia mengatakan, "Man ant? Siapa kamu?" Gitu. Kata Syu'bah, "Ana Syu'bah." "Wa ma wadifatuk?" Apa kerjaanmu? Gitu. Interogasi pula dia. Al-hadis. Saya mengajarkan hadis Nabi SAW. Kau bekerja mengajarkan hadis?
mengajar hadis. Kalau gini hadisnya an Rasulillah. Kalau gitu ceritakan hadis Nabi. Nabi SAW. Orang mabuk dulu dengan orang mabuk sekarang beda kan? Orang mabuk dulu minta hadis. Orang mabuk sekarang botolnya mana lagi kan gitu. Jadi beda tuh. Orang dulu mana? Kalau kamu memang pengajar hadis, kasih hadis saya. Syubah diam. Karena Syubah nggak tertarik ngapain memberikan hadis kepada orang mabuk, ya kan? Akhirnya marah kok Nabi, diambil itu pisau, kemudian langsung ditodongkan. Kau kasih hadis atau kau tusuk katanya. Kaca minta hadis maksa dia. Kau kasih hadis atau kau tusuk katanya. Akhirnya karena juga terancam nyawanya, akhirnya kemudian Al-Imam Syu'bah rahimahullahu taala terpaksalah dia kemudian menceritakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mengatakan di hadapan imam kepada kok Nabi itu haddatsani qala haddatsani Mansur an Rib ibn al-Hirash an Abi Mas'ud al-Badri qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nas min kalami nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'tah katanya. Dia mengatakan, kata Syu'bah telah menceritakan kepadaku Mansur, telah menceritakan kepada Mansur Rib'i ibn Hiras dari Abdullah bin Mas'ud al-Badri dari Nabi SAW, di antara perkataan para nabi terdahulu adalah apabila kau tidak punya malu lakukan sesukamu. Hadisnya begitu. Kalau kau tidak punya malu lakukan sesukamu katanya. Terdiam kok Nabi. Dilemparnya pisau, pergi dia pulang. Lagi mabuk tuh. Ya. Pulang langsung kemudian masuk ke rumahnya. Satu malam suntuk dia menangis. Besoknya dia ngomong sama ibunya, Bu, saya ingin seperti Syu'bah katanya. Anak nakal nih. Tiba-tiba dia mengatakan saya ingin seperti Syu'bah. Kata ibunya, kalau ingin seperti Syu'bah belajar sama Syu'bah sana. Aku malu, semalam aku mau tusuk dia, aku mulai ceramai dia. Aku mau orang alim yang lain, tunjukkan kepadaku selain Syu'bah wahai ibu. Dicarinya informasi sama ibunya. Rupanya kata ibunya, saya mendengar tetangga bercerita di Madinah ada orang alim dunia namanya Malik bin Anas, berangkat kau sana. Berangkatlah Imam Nabi ini. Kemana? Ke Madinah. Akhirnya dia bermajlis di Imam Malik 30 tahun tak pulang. Di Masjid Nabawi belajar kepada Anas bin Malik, Imam Malik bin Anas. Akhirnya dia jadi murid khususnya Imam Malik ibn Anas. Bahkan kitab Muwatta yang paling sahih adalah dari jalur Qa' Nabi. Dari jalur Qa' Nabi, ya. Jadi dari jalur Qa' Nabi ini namanya bukan Qa' Nabi, Abdullah ibn Maslamah namanya itu, ibn Qa'nab itu kakeknya dinasabkan kepada kakeknya namanya Abdullah bin Salamah. Jadi riwayat yang paling sahih tentang Muwatta itu dari jalur Abdullah bin Salamah namanya Qa'nab, karena dia berguru kepada Imam Malik 30 tahun. Setelah 30 tahun semua sanad Muwatta'nya dia ambil, dia pun ingin pulang, ingin belajar kepada Syu'bah. Kenapa? Karena Imam Malik selalu memuji Imam Syu'bah. Jadi dia menyesal, kenapa aku jauh-jauh ke Madinah, di kampungku ada Syu'bah kok, bahasanya seperti itu. Pulanglah dia, rupanya Syu'bah sudah meninggal. Gak sempat dia berjumpa dengan Syu'bah. Akhirnya dia tidak pernah meriwayatkan satu hadis pun dari Syu'bah kecuali satu. Itu pun ketika mabuk. Idza lam tastahi fastama syi'ta. Itu saja hadisnya. Coba bayangkan. Satu dunia cari Syu'bah, dia pulang ke Madinah. Ketika hendak mengambil hadis dari Syu'bah, Syu'bah dah meninggal. Ya cuma dapat satu lah. Itu pun ketika mabuk. Kan gitu ya. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Luar biasa cerita Syu'bah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi ikhwan, subhanallah, Syu'bah ini diuji dengan anaknya. Walaupun dia ulama dunia, ulama yang meletakkan jarh wa ta'dil, ulama yang dikenang apabila disebutkan hadis maka kita teringat dengan Syu'bah. Seolah-olah Allah menciptakan Syu'bah itu untuk hadis Nabi memang. Ya. Tapi Allah memang uji dia. Ketika dia menikah dengan istrinya, dan ingat, orang yang menikah dengan ahli hadis siap-siap kecewa. Karena pasti tidak akan direken istrinya. Ya kan? Jadi orang yang menikah dengan ahli hadis itu pasti kecewa. Harus sabar dia, kenapa? Karena dia lebih mencintai ilmu daripada istrinya. Jadi
Allah takdirkan punya anak satu. Akhirnya anak itu dikasih nama Sa'id. Alasannya Sa'id itu artinya kan orang yang bahagia. Jadi Syu'bah ini memberi nama anaknya Sa'id untuk membahagiakan ibunya. Maka Sa'id ditumbuh sampai remaja, sampai dewasa. Cuman karena Syu'bah ini sibuk mengajar, kurang perhatian kepada anaknya, akhirnya insaraf, anaknya ini justru memilih kehidupan nakal. Bergaul dengan orang-orang mujrim, dengan orang jahat. Akhirnya jadi jahat, memusuhi bapaknya itu. Jadi kalau Syu'bah ini lagi ngaji begini, datang dia anak ini maki-maki bapaknya, sampai kadang nunduk malu Syu'bah itu. Memang Allah uji seperti itu, ya. Sampai-sampai Syu'bah ini mengatakan, demi Allah, asmaituhu Sa'idan liusa'iduni fa'asqani. Dia mengatakan, aku beri nama anakku Sa'id, orang yang bahagia, untuk membahagiakan diriku. Alih-alih dia mencelakakan aku, katanya. Bayangkan ya, hidayah ikhwan. Walaupun ayahnya ulama besar, ulama dunia, tetapi hidayah itu milik Allah Azza. Allah uji dengan anaknya, coba. Sampai akhirnya meninggal dunia Syu'bah, dan anak tetap seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah isya, kita tutup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dong, ada isya.